Apakah Bitcoin pantas disebut sebagai Gold 3.0? Atau apa hal yang membuat Bitcoin menjadi Gold 3.0 atau pengganti emas yang ada selama ini? Ketika kita melihat daripada total kapitalisasi aset di muka bumi ini, hari ini emas masih menduduki peringkat pertama dengan 18,2 triliun market cap, menguasai sekitar 2, sekian persen daripada total market cap aset di dunia. Dan kalau kita lihat Bitcoin ternyata menduduki nomor 7, ya sekitar 1,8 triliun dolar, ya baru menguasai sekitar 0,22% daripada total aset di muka bumi. Tentu saja dengan kapitalisasi market Bitcoin seperti ini, nilai kapitalisasi emas setara dengan sekitar 10 kali lipat daripada kapitalisasi market daripada Bitcoin. Pertanyaan pentingnya, kapankah Bitcoin akan menjadi nomor 1 mengalahkan kapitalisasi market daripada emas? Tentu saja hal ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Inilah yang akan kita bahas bagaimana Bitcoin akan menjadi emas 3.0. Kita akan melihat sejarah daripada perkembangan harga emas. Anda bisa melihat bahwa secara tren harga emas itu meningkat karena emas adalah salah satu komoditas yang tentu saja terbatas jumlahnya. Kita lihat bahwa trennya naik dan ternyata emas dalam 30 tahun terakhir ini ada 2 peristiwa penting yang melandasi naiknya harga emas di dunia. Yang pertama adalah di tahun 2004 terjadi yang namanya Gold ETF. Artinya Gold ETF adalah para investor bisa memiliki sertifikat emas tanpa mereka benar-benar memiliki emas itu sendiri. Dan tentu saja ini membuat terjadinya lonjakan harga emas sejak adanya Gold ETF di 2024. Di mana sejak Gold ETF sampai dengan hari ini, kalau kita lihat selama 20 tahun, sejak 2004 hingga 2024, terjadi pertumbuhan harga emas di dunia itu bertumbuh 451%. Atau kalau kita setahunkan rata-rata sekitar pertumbuhan 22,55% setiap tahunnya, atau rata-rata setiap bulannya pertumbuhannya 1,87%. Tentu saja harga emas juga fluktuatif, harganya naik turun. Tetapi secara tren Anda bisa lihat harganya meningkat cukup tajam dalam tahun ke tahun. Kejadian kedua yang membuat terjadinya revolusi dalam dunia perdagangan emas adalah timbulnya yang namanya emas digital di tahun 2019. Di mana Anda untuk mendapatkan emas, Anda tidak betul-betul memegang emas itu sendiri. Di mana emas itu hanya berupa digital atau angka saja di handphone Anda. Dan tentu saja ini adalah sebuah revolusi di mana emas yang Anda miliki tidak betul-betul Anda miliki. Dan Anda percayakan pada satu lembaga keuangan yang tentu saja mengelola emas yang Anda pegang tersebut. Jadi kehadiran emas sejak tahun 1930-an dan waktu itu emas berfungsi sebagai alat transaksi sampai dengan sebelum munculnya emas digital itu disebut sebagai era Gold 1.0 atau emas seri 1.0. Nah kemudian emas digital di 2019 muncul, maka muncullah yang namanya emas 2.0 atau era emas yang kedua di mana muncul yang namanya emas digital. Saya ingin sekali mempertegas kepada Anda bagaimana bentuk emas digital. Sekali lagi di 2019 muncullah era emas digital, yaitu Gold 2.0, di mana Anda tidak betul-betul memegang emasnya secara fisik, tapi Anda mempercayakan kepada lembaga keuangan untuk memegang emas Anda. Dan Anda bisa memantau emas Anda dari alat perangkat Anda atau di handphone Anda. Sebagai contoh misalnya di Indonesia ada satu konsep yang namanya Pegadaian Digital, lembaga keuangan, di mana Anda bisa membeli emas, menyimpan emas, dan bahkan memperjualbelikan emas Anda dari handphone Anda. Nah inilah era yang disebut sebagai Gold 2.0 atau disebut sebagai emas digital. Sebagai intermezzo buat Anda, tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa emas itu terbatas, komoditasnya terbatas. Namun seringkali ternyata dalam perkembangannya teknologi penemuan emas, ditemukan lagi emas-emas atau tambang emas baru. Sebagai contoh di tahun ini, di 2024, negara Cina menemukan harta karung berupa emas, yang berupa emas senilai sekitar 1.100 ton. Anda bayangkan ya. Jadi ini adalah sebuah gunung yang ternyata isinya emas semua. Dan tentu saja ini akan menambah cadangan emas dunia. Dan tentu saja hal-hal seperti ini bisa membuat harga emas terkoreksi atau menjadi lebih rendah daripada sebelumnya. Karena secara tiba-tiba suplainya menjadi mendadak banyak ya. Dan kita tahu bersama dalam dunia komoditas, harga itu dibentuk dari suplai. Ketika suplai terbatas dan permintaan tinggi, maka harganya akan naik. Namun ketika suplainya berlebih, maka otomatis harga akan turun. Nah inilah yang ternyata mungkin terjadi dalam dunia perdagangan emas hari ini. Selalu ditemukan tambang-tambang baru yang ternyata sebelumnya belum pernah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin Anda juga sudah memahami bahwa emas adalah penyimpan nilai kekayaan. Tidak ada satupun yang meragukan hal ini, karena beberapa aspek yang berikut ini. Yang pertama adalah suplainya terbatas dan tidak dapat diproduksi lagi. Ya, namun ternyata kita bisa lihat, bisa ditemukan lagi.
Memang emas tidak bisa diproduksi secara sengaja, namun ternyata bisa ditemukan seperti contoh tadi. Yang kedua, sebagai penyimpan nilai kekayaan tentu saja nilainya harus mengalami peningkatan dan ini sudah terbukti. Ya, namun tetap ada yang namanya fluktuasi harga dan itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian yang ketiga adalah likuiditasnya. Tentu saja harus memiliki yang namanya sifat yang liquid. Artinya liquid itu bisa dicairkan kapanpun menjadi uang fiat. Dan tentu saja yang terakhir adalah bisa dijaminkan. Dan Anda bisa tahu bahwa hari ini emas Anda itu bisa dijaminkan dimanapun ya ketika Anda ingin mendapatkan uang. Artinya Anda untuk mendapatkan uang Anda tidak perlu menjualnya. Kemudian transaksi, kalau kita bicara kategori sebagai penyimpan nilai kekayaan, sebenarnya tidak terlalu penting karena fungsinya penyimpan nilai kekayaan. Namun kadang-kadang ini membatasi daripada sebuah nilai kekayaan sebuah emas. Di mana transaksi emas kita tahu bersama sangat terbatas. Anda tidak mungkin membawa banyak emas kemanapun ya Anda ingin pergi. Ya, dan kalaupun Anda transaksikan tentunya jumlahnya juga terbatas. Ada limitasi-limitasi atau pembatasan yang tidak memungkinkan Anda melakukan transaksi emas dengan luas atau dengan jumlah yang sangat besar ya. Kemudian kalau kita bicara masalah penyimpanan, tentu saja sangat terbatas ya, dari terutama emas yang bentuk fisik atau emas 1.0, di mana Anda tidak mungkin menyimpan emas dalam jumlah banyak di rumah Anda. Kalaupun Anda punya emas banyak dan Anda simpan di bank, Anda harus membayar biaya yang cukup besar. Jadi penyimpanannya akan sangat terbatas sekali dan sangat repot ya. Tapi memang ada emas 2.0 yang tadi saya sudah sampaikan di sejak 2019 ya, Anda mungkin tidak masalah dengan penyimpanan emas 2.0 ya, karena memang Anda menyimpannya secara digital. Nah, jadi dengan kategori-kategori ini emas sudah disebut sebagai penyimpan nilai kekayaan. Lalu sahabat sekalian, kita akan coba menilai dan membandingkan antara emas dan Bitcoin sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Tentu saja emas dan juga Bitcoin ya sama-sama suplainya terbatas. Ya, namun bedanya adalah emas ternyata suplainya bisa bertambah sesuai dengan contoh yang saya sudah sebutkan ya. Sementara Bitcoin itu suplainya sangat terbatas, hanya 21 juta. Namun tidak bisa bertambah sedikit pun. Ya, artinya hanya tetap 21 juta Bitcoin. Kemudian secara nilai juga sama-sama meningkat dan juga sama-sama fluktuatif. Secara likuiditas juga sangat-sangat liquid keduanya. Jadi emas maupun Bitcoin Anda bisa cairkan dimanapun kapanpun Anda berada ya, sangat liquid dan bisa jadi uang kapanpun. Dan sama-sama bisa dijaminkan ya. Dan mungkin Anda baru mendengar kali ini bahwa Bitcoin pun juga bisa dijaminkan. Ada banyak sekali exchanger di dunia yang hari ini menerima pinjaman dalam bentuk jaminan Bitcoin ya. Nah, kita lihat bahwa sebagai kita lihat dari kategori supply nilainya dan likuiditasnya, emas dan Bitcoin memiliki karakteristik yang hampir sama ya. Namun perbedaan besarnya ada di transaksinya. Anda bisa lihat bahwa emas itu sangat terbatas transaksinya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, Anda tidak bisa bawa kemanapun seenaknya, ya kan? Anda tidak bisa bertransaksi dengan emas untuk melakukan pembayaran dengan seenaknya. Dan Anda juga lihat bahwa emas itu kalau Anda pegang secara fisik, Anda tidak bisa pecah-pecah kalau misalnya Anda ingin menjualnya. Ya, dan tentu saja Bitcoin tidak terbatas transaksinya. Ya, Anda bisa melakukan transaksi dimanapun di seluruh dunia dengan jumlah berapapun dan Anda bisa distribusi kemanapun. Dan yang menarik, Anda bisa pecah-pecah transaksi Anda dengan jumlah sekecil apapun. Ya, nah itu perbedaan penting daripada transaksi dengan emas dan Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat dari sisi penyimpanan, emas tentunya juga sangat terbatas sekali, terutama yang 1.0 dalam bentuk fisik. Sementara Bitcoin Anda tidak perlu repot untuk masalah penyimpanannya. Ya, jadi Anda bisa simpan dimanapun, baik dalam yang namanya cold wallet atau dompet yang dingin, ya, atau Anda bisa simpan di hot wallet atau exchanger, terserah Anda. Tapi dalam penyimpanan Bitcoin Anda bisa nyimpan berapapun, dimanapun, dengan jumlah berapapun, dan Anda bisa siapkan dan gunakan satu metode yang sangat praktis dalam penyimpanan. Beda dengan penyimpanan emas yang tentunya sangat terbatas sekali. Lalu kita akan coba lihat bagaimana value atau peningkatan value ya sebagai komparisi antara emas dan Bitcoin sebagai penyimpan nilai kekayaan. Kita lihat bahwa harga emas di tahun 2010 adalah Rp500.000 per gramnya. Di 2024 ini harganya sekitar 1,5 per gramnya. Dan kalau kita lihat persentase kenaikannya adalah dari 2010 hingga hari ini yaitu 213%. Sementara Bitcoin di tahun 2010 harganya hanya Rp27 ya per satu Bitcoinnya. Bayangkan Rp27 per satu Bitcoin. Dan harga di 2024 adalah 1,5 miliar per satu Bitcoin. Artinya ada peningkatan value nilai adalah 5,5 miliar %. Anda bayangkan saja 5,5 miliar % peningkatannya dari 2010 hingga 2024.
Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita lihat dari sisi keuntungan Anda menyimpan emas dan menyimpan Bitcoin sebagai penyimpan nilai kekayaan, dalam jangka panjang Anda bisa lihat ternyata menyimpan Bitcoin itu membuat Anda berlipat-lipat kali lipat kekayaan Anda. Dan ini adalah fakta yang sudah terjadi. Untuk memperjelas maksud saya apa perbedaannya antara emas 1.0 dan emas 2.0 dan juga Bitcoin, berikut saya akan tampilkan mengenai perbedaan pentingnya. Kita akan contohkan misalnya Anda hari ini punya 1 kg emas fisik, ya, emas 1.0. Tentu saja ini tidak bisa dipecah begitu mudahnya. Kalau Anda mau jual, Anda mau jaminkan tidak bisa dipecah, harus utuh. Kemudian tidak bisa dikirim dengan mudah, ya. Jadi tidak gampang membawa emas 1 kg mendistribusinya, dan juga tidak bisa ditransaksikan dengan mudah. Ya, jarang ada orang yang menerima emas 1 kg misalnya, ya. Nah, ini adalah sifat daripada emas fisik 1.0. Kemudian berikutnya misalnya Anda punya 1 kg emas dalam bentuk digital, ya, emas 2.0, dan sekali lagi ini bukan fisik, ya. Jadi emasnya itu ada di HP Anda secara digital, ya, dan Anda percayakan pada lembaga keuangan bahwa Anda punya emas 1 kg, ya. Dan ini tentu saja bedanya adalah bisa dipecah, ya, kalau misalnya Anda mau. Tapi tidak bisa dikirim, ya, artinya emas seperti ini tidak bisa dikirim-kirim seenaknya kemana saja gitu, ya. Dan juga tidak bisa ditransaksikan. Nah, inilah perbedaan pentingnya emas dalam bentuk digital. Kemudian kita akan lihat bagaimana Bitcoin. Ya, Bitcoin penyimpanannya juga secara digital, ya, dan juga secara fisik. Ya, secara digital Bitcoin disimpan di HP Anda. Anda bisa lihat angkanya. Dan yang menarik adalah Anda bisa pecah seenaknya berapapun nilainya, ya. Anda bisa pecah-pecah sekecil-kecil mungkin. Bisa 0,0,0, sekian, ya. Dan bisa dikirim kemana saja di seluruh dunia dengan mudahnya dan bisa ditransaksikan, ya. Artinya Anda bisa melakukan transaksi kalau Anda sepakat dengan orang tersebut, karena transaksinya peer to peer tanpa ada pihak ketiga. Ya, nah ini yang luar biasanya daripada sebuah Bitcoin sebagai penyimpan nilai kekayaan yang bisa ditransaksikan. Ya, beda dengan emas sebagai penyimpan nilai kekayaan, baik dalam bentuk 1.0 maupun 2.0, ya, tidak bisa ditransaksikan dengan mudah. Beda dengan Bitcoin. Ya, satu contoh misalnya Anda punya 1 Bitcoin, Anda mau transaksikan misalnya 0,3 Bitcoin, 0,01 Bitcoin, dan seterusnya, itu bisa. Dia didistribusikan kemana saja dengan mudahnya, ya. Dan yang luar biasa saat ini Bitcoin juga bisa Anda simpan dalam cold wallet yang lebih aman tentu saja, agar Anda bisa akses kemana saja kapan Anda mau, Anda bisa bawa kemana saja Anda mau, Anda bisa kantongi, ya, misalnya Anda ingin lebih aman. Jadi Anda bisa punya cadangan di cold wallet, ya, tidak harus ada di exchanger saja atau di HP saja, tapi Anda bisa simpan dalam sebuah perangkat kecil yang bisa Anda bawa kemana-mana. Yang penting Anda hafal daripada 12 frase yang ada di situ, maka Anda bisa akses Bitcoin Anda dimanapun di seluruh dunia. Yang menarik daripada sebuah transaksi Bitcoin sebagai penyimpan nilai kekayaan adalah Anda sekali lagi bisa distribusikan ke mana saja dengan jumlah berapapun di seluruh belahan dunia. Dan menariknya, biaya pemindahannya sangat murah sekali. Saya akan contohkan di sini adalah saya ambil dari blockchain.com. Ini adalah salah satu contoh yang diberi tanda merah, salah satu transaksi pemindahan Bitcoin senilai 0,74 sekian Bitcoin dengan nilai value US dollar adalah sekitar 70.000 sekian US dollar, atau nilai uang rupiah sekitar 1 miliaran rupiah. Anda bisa lihat di sana ada fee-nya itu adalah biaya transaksinya, yaitu sekitar 5 dolar sekian. Ya, artinya uang sekitar senilai 1 miliar dipindahkan hanya dengan biaya sekitar 5 dolar. Jadi artinya tidak sampai 100.000 rupiah biayanya, ya. Dan sekali lagi, ini Anda bisa kirim tanpa batas. Anda bisa kirim kemanapun di seluruh belahan dunia ini, ya, kemanapun, sekali lagi, tidak ada batasnya, tidak ada limitnya. Nah, jadi Anda bisa lihat mudah sekali, ya, mendistribusikan kekayaan Anda dalam bentuk Bitcoin dengan hanya nilai biaya hanya sekitar di bawah 100.000 rupiah. Dan tentu saja ini tidak bisa Anda lakukan dengan emas, ya. Dengan uang fiat pun juga tidak mudah. Kalau Anda pernah mengirim uang 1 miliar ke luar negeri, itu tidak mudah, ya. Biayanya juga akan sangat mahal sekali dan perlu waktu yang cukup panjang, ya. Apalagi kalau Anda misalnya mengirimkan emas secara fisik, lebih tidak bisa lagi, lebih susah lagi, ya, dengan nilai 1 miliar misalnya, ya. Atau apa Anda lakukan dengan emas digital 2.0, sesuatu hal yang sangat tidak mungkin ditransaksikan. Jadi itulah perbedaan pentingnya, ya kan, antara Bitcoin dengan emas. Dua-duanya sama alat penyimpan nilai kekayaan, namun Bitcoin bisa ditransaksikan dengan mudah sebagai store of value. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, ternyata dengan karakteristik seperti tadi, saya bisa sebutkan bahwa Bitcoin adalah Gold 3.0.
Ya, jadi artinya Bitcoin sama dengan emas 3.0. Di mana emas 3.0 ini sesuatu yang memang tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu saya bisa sebutkan bahwa Bitcoin adalah Gold 3.0. Di mana dua fungsi utamanya bisa berjalan secara bersamaan, yaitu sebagai alat transaksi dan sekaligus sebagai penyimpan nilai kekayaan. Artinya Anda bisa melakukan transaksi dengan Bitcoin ini, namun juga di sisi yang lain Anda juga bisa meningkatkan value kekayaan Anda juga dengan Bitcoin ini. Beda dengan emas ya. Emas Anda hanya bisa gunakan sebagai penyimpan nilai, Anda belum bisa fungsi sebagai alat transaksi hari ini di dunia. Untuk membuktikan bahwa Bitcoin adalah alat penyimpan nilai kekayaan yang dahsyat luar biasa, Anda bisa lihat grafik ini. Sama kayak emas, hampir sama dengan emas. Trennya naik, Anda bisa lihat ya. Namun terjadi fluktuasi juga sama seperti emas ya. Dan kita akan pantau setiap 4 tahun perjalanan Bitcoin. Anda bisa lihat bahwa setiap 4 tahun sekali terjadi lipatan harga yang luar biasa. Ya, 2010-2012 pas 45 kali lipat. 2012-2016 71 kali lipat, 2016 ke 2020 29 kali lipat, 2020-2024 2,4 kali lipat ya. Dan di 2024 awal itu terjadi yang namanya Bitcoin ETF. Tadi ingat pada saat emas mengalami diterima oleh ETF ya, ETF Gold diterima di bursa, itu ternyata harganya meningkat mencapai 451%, 20 tahun ya, sejak ETF emas 2004 ya. Namun Bitcoin ETF sejak 2024, artinya sampai detik ini belum 1 tahun, itu Anda bisa lihat grafiknya sebelah kanan, itu mengalami peningkatan 126% sejak adanya Bitcoin ETF di Januari 2024 sampai dengan hari ini di Januari 2025. Ya, jadi ternyata memang Bitcoin ETF itu berarti mereka para investor yang ingin memiliki Bitcoin sama dengan ingin memiliki emas dalam Gold ETF. Mereka tidak betul-betul memiliki emasnya, mereka tidak betul-betul memiliki Bitcoinnya, tapi mereka memiliki sertifikat Bitcoin. Jadi mereka betul-betul mempercayakan kepada manajer investasi bahwa mereka memiliki Bitcoin dalam bentuk sertifikat. Nah, inilah yang membuat harga Bitcoin ini di masa depan tentu saja akan meningkat lebih tajam lagi. Lalu sebenarnya dari mana saja demand daripada Bitcoin atau permintaan daripada Bitcoin? Kita tahu bersama bahwa komoditas seperti Bitcoin dan emas, sekali lagi ya, harganya terbentuk karena permintaan yang banyak. Dengan supply yang terbatas, harganya akan makin tinggi. Kita tadi udah bahas bahwa Bitcoin hanya 21 juta. Lalu apa hal yang membuat orang itu membeli Bitcoin? Ada 3 hal. Yang pertama adalah saving. Saving artinya menyimpan Bitcoin. Sama dengan saving gold atau menyimpan emas. Anda beli Bitcoin hari ini dan Anda simpan sampai kapanpun, misalnya harganya tinggi Anda jual. Ya, sama kayak Anda simpan emas 1 kilogram misalnya. Yang kedua, trading Bitcoin. Sama dengan trading emas. Jadi Anda mengambil keuntungan dari naik turunnya harga ya, karena harga emas maupun harga Bitcoin itu kan fluktuatif. Nah, sebagai trader Anda bisa mengambil keuntungan, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal. Itu yang Anda lakukan dalam trading. Dan tentu saja itu membuat permintaan juga meningkat. Dan yang ketiga adalah transaksi pengiriman Bitcoin satu dengan lainnya. Itulah yang membuat harga Bitcoin itu menjadi sangat mahal ya, dan karena permintaannya makin tinggi. Nah, yang ketiga ini tidak terjadi dengan emas. Emas hanya bisa ditabung atau disimpan dan ditradingkan, tapi tidak bisa ditransaksikan seperti Bitcoin. Perbedaan pentingnya ada di situ dibandingkan dengan emas tadi ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan CoinMarketCap, volume 24 jam terakhir daripada transaksi Bitcoin hari ini adalah 391 triliun dalam 24 jam. Jadi Anda bisa bayangkan begitu besarnya transaksi Bitcoin di dunia hari ini. Dan itulah yang membuat akhirnya harga Bitcoin itu meningkat tajam dan di masa depan diprediksi akan terus meningkat. Lalu siapa orang yang memvalidasi semua transaksi Bitcoin? Karena Bitcoin ini tidak ada perusahaan di belakangnya, tidak ada founder di belakangnya, tidak ada server terpusat di belakangnya. Servernya tersebar di internet. Lalu siapa yang memvalidasi semua transaksi tadi? Beda dengan bank. Bank tentunya ada server yang memvalidasi semua transaksi yang terjadi. Sementara Bitcoin tidak ada satupun ya yang ditunjuk atau sebagai server daripada Bitcoin. Siapapun bisa untuk menjadi servernya Bitcoin ya, atau melakukan validasi transaksi atau disebut sebagai mining Bitcoin. Kalau kita lihat saat ini ada beberapa perusahaan software penambangan yang memang melakukan secara aktif validasi daripada Bitcoin. Kalau kita lihat daripada grafik ini, ada perusahaan yang paling besar yang hari ini memvalidasi transaksi Bitcoin dalam sebuah kolam penambangan atau mining pool adalah Foundry USA. Ada Npool, ada Via BTC, ada Binance Pool, dan ada yang lain-lain ya.
Dan kalau kita lihat dalam periode ini, setiap sekitar 10 menit sekali, setiap perusahaan atau orang yang melakukan penambangan Bitcoin, ketika mereka berhasil melakukan validasi 144.000 transaksi, mereka akan dapat sekitar 3,125 Bitcoin. Sekali lagi 3,125 Bitcoin, dan tentu saja ini diambilkan daripada stok Bitcoin yang masih belum beredar di market. Masih ada sekitar 1,2 juta lagi. Nah, tentu saja inilah yang membuat akhirnya para perusahaan penambang Bitcoin atau mining pool seperti ini, mereka getol akhirnya untuk melakukan validasi transaksi Bitcoin. Karena mendapatkan 3,125 Bitcoin tiap 10 menit sekali, itu berarti bernilai hari ini sekitar 5 miliar rupiah setiap 10 menit sekali. Itulah mengapa akhirnya perusahaan-perusahaan besar melakukan yang namanya mining Bitcoin atau kita sebut sebagai penambangan Bitcoin. Tentu saja validasi itu memerlukan yang namanya superkomputer. Karena bukan hanya validasi yang dilakukan, tapi juga menyimpan seluruh data transaksi. Anda bisa lihat bagaimana superkomputer bentuknya. Ya, Anda bisa lihat yang kiri adalah server daripada Facebook. Ya, server yang menyimpan data semua orang di seluruh dunia pengguna Facebook, termasuk Anda. Ya, Anda upload foto, Anda upload video di Facebook Anda, semua tersimpan di cloud. Cloud itu ada fisiknya, yaitu server seperti ini, ya. Dan itu sangat besar kapasitasnya karena bisa menyimpan seluruh dunia, ya. Demikian juga dengan server Google atau superkomputer daripada Google, menyimpan semua data yang ada di Google, ya, semua apa yang Anda lakukan, ya. Nah, demikian juga dengan server Bitcoin. Anda bisa lihat server Bitcoin juga sama seperti itu. Di dalamnya ada superkomputer, di mana disitulah yang melakukan semua validasi transaksi dan menyimpan transaksi dalam blockchain. Perbedaan pentingnya adalah Facebook server dan Google belum menggunakan blockchain teknologi, sementara Bitcoin server menggunakan blockchain teknologi yang tentu saja lebih aman dari peretasan. Beda halnya dengan Facebook dan Google, mereka punya server terpusat di satu tempat tertentu. Jadi sangat beresiko. Misalnya ketika terjadi ya tempat daripada servernya Facebook misalnya kena bom, hancur, maka selesailah semuanya, ya. Artinya data Anda akan hilang seluruh dunia, ya. Nah, kalau kita lihat ternyata server Bitcoin itu tersebar di seluruh dunia. Berikut adalah peta daripada penyebaran daripada server Bitcoin yang ada di dunia yang melakukan validasi transaksi dan melakukan penyimpanan data transaksi di blockchain. Anda bisa lihat bahwa yang warna orange sampai dengan coklat itu berarti di tempat itu sudah banyak sekali server Bitcoin atau orang-orang yang menyumbangkan superkomputernya untuk menambah power daripada validasi transaksi Bitcoin. Dan hari ini total hash power daripada Bitcoin di dunia itu mencapai 700 exahash per second. Dan itu lebih besar daripada semua server Microsoft, Facebook dijadikan satu. Bahkan lebih besar daripada kapasitas power daripada militer Amerika Serikat. Ya, bahkan lebih besar daripada bank dan Visa dan Mastercard servernya digabung jadi satu. Dan itulah kekuatan daripada server Bitcoin hari ini, ya. Dan ternyata dari semua lokasi penambangan tersebut memang 35% itu ada di Amerika Serikat. Sekitar 18% ada di Kazakhstan dan sekitar 11% ada di Rusia. Jadi sahabat sekalian, ternyata komponen dalam mining Bitcoin adalah adanya hardware dan software seperti komputer Anda. Hardware adalah mereka yang menyiapkan mesin penambangan atau mesin mining, menyiapkan superkomputernya dan lokasi mining, ya. Contohnya ada Minebase, ada Genesis Mining dan ada HOOD8. Nah, hari ini Project iMine ini itu tentu saja ada didukung oleh Minebase, sebuah perusahaan provider penambangan yang tentu saja sudah sangat profesional menambang Bitcoin. Kemudian softwarenya di sini contohnya ada 3. Sebenarnya ada banyak seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Saya tunjukkan yang besar saja seperti Foundry USA Pool, Npool dan juga Binance Pool. Ya, kenapa saya tunjukkan Foundry USA? Karena kebetulan project ini juga didukung oleh Foundry USA. Yang menarik adalah pilihan dalam mining Bitcoin ada 2 cara. Yang pertama adalah physical mining, artinya Anda terlibat secara fisik langsung dalam melakukan mining atau penambangan Bitcoin. Anda siapkan komputernya sendiri, Anda siapkan programnya, Anda lakukan setiap hari. Namun Anda harus dibebani dengan biaya listrik dan maintenance mesin yang tentu saja sangat mahal. Yang kedua yang asik adalah digital mining. Anda tidak perlu terlibat secara fisik, Anda tinggal memantau dari handphone Anda percayakan kepada perusahaan cloud mining untuk melakukan penambangan untuk Anda tinggal menikmati hasilnya. Tentu saja setelah mereka mengurangi dengan biaya listrik dan maintenance lainnya. Jadi inilah satu revolusi yang hari ini terjadi dalam mining Bitcoin, yaitu digital mining, di mana Anda bisa mendapatkan Bitcoin dari penambangan Bitcoin tanpa terlibat secara fisik dimanapun Anda berada di seluruh belahan dunia.
iMine adalah salah satu proyek digital mining yang ada di dunia. CEO-nya adalah Josh Mesquita, di mana seperti yang tadi saya sudah infokan, iMine didukung oleh mining provider atau penyedia hardware-nya yaitu Minebase. CEO-nya adalah Eyal Arvamovic. Kemudian didukung juga oleh mining pool-nya atau software-nya yaitu Foundry USA. Tentu saja dalam proses digital mining, tentu saja tidak bisa lepas dari tiga pihak seperti ini. Seperti komputer Anda misalnya ada hardware-nya, ada software-nya, dan ada yang menjual komputer itu. Ya, jadi ibaratnya saya gambarkan kepada Anda bahwa hardware-nya Minebase, ya, kemudian software-nya Foundry USA, dan yang menjual program mining-nya adalah iMine. Itulah bentuk kerjasama daripada digital mining project ini. Legalitas daripada digital mining oleh iMine itu dikeluarkan oleh negara El Salvador. Anda bisa scan barcode ini dan Anda akan langsung terhubung dengan pemerintah El Salvador. Karena hari ini memang satu-satunya negara di dunia yang sudah cukup lengkap untuk semua legalitas mengenai digital mining, hanya negara El Salvador. Mengapa Anda harus bergabung dan mempercayakan digital mining ini kepada iMine? Karena mereka berpengalaman sejak 2019 bersama dengan Minebase. Minebase memulai penambangan pertamanya di Kazakhstan tahun 2019. Kapasitasnya yaitu 350 MW. Kemudian memulai lagi di Cina 2020 dengan 100 MW, tepatnya di Mongolia Dalam. Dan di 2022 akhir memulai lagi di Latam Argentina dengan 100 MW. Dan di Dallas Texas dimulai di 2024 ini dengan sekitar 180 MW. Ada banyak sekali kendala yang mereka alami dalam perjalanan sejak 2019, seperti coronavirus, kerusuhan Kazakhstan, pengusiran penambangan Bitcoin di China. Dan tentu saja tiga masalah ini mengganggu bisnis daripada Minebase. Namun tentu saja mereka sampai hari ini masih berdiri tegak dan masih menambang Bitcoin dengan berhasil. Tentu saja artinya mereka sudah berhasil mengatasi tiga kendala besar tadi. Dan berikut ini Anda bisa lihat bagaimana lokasi penambangan daripada Minebase bersama dengan iMine. Welcome to the Latam mining facility. Boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity, this state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for Minebase and its clients. This is the future of Bitcoin mining.
Hello everyone, thank you for coming here. Hola a todos, gracias por venir aquí. Welcome to a Mindbest Mining Farm. Les damos la bienvenida a la granja de minería de Mindbest. All this facility you see here was built specifically for Bitcoin mining for Mindbest. Toda esta granja que ustedes ven aquí fue específicamente construido para la minería de Bitcoin y de Mindbest. This is, you can say, more as a test facility. Esta es una granja de prueba en este momento. And once we prove it's profitable for both sides, we can go to 100 megawatt. Y una vez que hemos probado que realmente la rentabilidad es óptima, nos mudaremos a una granja de 100 megawatts. We invested here a few millions of dollars. Hemos invertido aquí varios millones de dólares. Behind me there are containers for mining machines. Atrás mío, como ustedes pueden ver, hay contenedores en los que hay CPUs y máquinas de minería. The other side, you see the green containers. These are gas generators from gas to electricity. Los contenedores verdes que ustedes ven acá justamente son para generar de gas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama iMine, Anda sekali lagi bisa mendapatkan Bitcoin langsung di HP Anda. Anda bisa kontrol hasil penambangan Anda 24 jam secara non-stop tanpa hari libur. Karena semuanya akan langsung masuk ke dalam wallet Anda dengan instan. Dan Anda bisa lakukan penarikan secara fleksibel ke exchanger Anda. Dan tentu saja mesinnya sangat efisien karena mereka menggunakan green energy mining. Jadi biaya listrik yang dibebankan kepada Anda itu sangat murah sekali karena mereka tidak menggunakan batu bara dan minyak bumi, tapi menggunakan gas alam dan juga air terjun dalam pembangkit listrik. Tentu saja ini membuat biaya listriknya menjadi sangat kompetitif dan hasil Bitcoin yang Anda dapatkan juga sangat kompetitif ya. Kemudian Anda bisa mendapatkan dashboard yang sangat interaktif dan tentu saja juga dukungan support secara online 24 jam. Sekali lagi Anda bisa segera mulai penambangan digital bersama iMine. Berikut adalah pilihan daripada mesin penambangan iMine. Mulai dari 4,6 juta mesin nano, kemudian 9,2 juta mesin mikro, dan 18,5 juta mesin mini. Tentu saja setiap mesin memiliki beda-beda kekuatan hash power mesin. Ya, nano 15 terahash, mikro 30 terahash, mini 60 terahash. Tentu saja makin besar mesinnya, tentu saja hasil Bitcoin yang Anda terima juga lebih besar. Dan sekali pembelian mesin atau penyewaan mesin atau pembelian hash power seperti ini, itu masa kontraknya adalah 1.200 hari. Ya, tentu saja Anda bisa saja mendapatkan promo pada saat Anda melihat video ini. Mungkin saja Anda dapat promo yang berbeda. Bisa saja ketika Anda mendapatkan promo, Anda bisa mendapatkan masa tambang lebih panjang. Ya, dan juga Anda bisa mendapatkan kekuatan mesin yang juga lebih besar. Pilihan mesin berikutnya adalah basic 37 juta dengan 120 terahash. Kemudian standar 64,7 juta dengan 210 terahash. Dan gold yaitu 994,2 juta yaitu 679 terahash. Sekali lagi Anda bisa saja mendapatkan terahash atau kekuatan mesin yang lebih besar dibandingkan video ini dibuat. Dan tentu saja Anda juga bisa mendapatkan masa tambang yang lebih panjang daripada saat video ini dibuat. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada saya contohkan misalnya Anda memiliki dana sekitar 194 juta. Tentu saja kalau Anda belikan Bitcoin hari ini di harga 1,5 miliar, Anda hanya dapat sekitar 0,11 sekian Bitcoin. Namun kalau uang yang sama Anda gunakan untuk menyewa mesin atau membeli hash power di iMine, Anda mendapatkan mesin gold ya dengan kapasitas tadi sekitar 979 terahash per second ya. Nah, berikut Anda bisa lihat bahwa itu adalah contoh hasil Bitcoin yang Anda terima setiap harinya. Dan Anda bisa lihat bahwa hasilnya berbeda-beda, tentu saja tergantung daripada harga Bitcoin dan tingkat kesulitan penambangan. Secara garis besar berdasarkan 10 hari terakhir ya, Anda bisa lihat bahwa mesin gold itu bisa rata-rata menghasilkan sekitar 0,00025 Bitcoin setiap harinya. Kalau kita hitung selama masa kontrak 3,8 tahun atau 1.400 hari, total Bitcoin yang Anda dapatkan yaitu sekitar 0,35 Bitcoin.
Tentu saja lebih banyak dibandingkan daripada Anda beli Bitcoin tadi, yaitu 0,1 sekian Bitcoin. Artinya hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau Anda membeli Bitcoin hari ini. Dan tentu saja di masa depan jika misalnya satu Bitcoin mencapai 4,5 miliar, berarti nilai aset Anda adalah sekitar 1,5 miliar. Jadi mengalami perlipatan nilai aset tentu saja dari 194 juta menjadi 1,5 miliar. Lalu bagaimana dengan masa depan Bitcoin? Tentu saja masa depan Bitcoin sangat luar biasa. Contohnya di 2025 ini akan banyak sekali kejadian hebat yang terjadi. Yang pertama adalah government FOMO. Artinya pemerintah negara besar sudah mulai membuat kebijakan penting mengenai menggunakan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka, ya. Contohnya Amerika Serikat berencana membeli sekitar 200.000 Bitcoin setiap tahun selama 5 tahun masa jabatan Donald Trump. Ya, kemudian Presiden Rusia juga sudah memperbolehkan Bitcoin untuk alat transaksi mereka di luar negeri. Pemerintahan Cina juga akhirnya di 2024 memperbolehkan negara atau rakyatnya untuk menyimpan Bitcoin sebagai aset. Ini tentu saja hal yang sangat penting sekali, ya, karena pemerintah negara-negara besar tentu saja akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Yang kedua terjadi yang namanya corporate FOMO, di mana corporate FOMO ini adalah perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan Bitcoin sebagai treasury strategik mereka. Ya, bagaimana mereka bisa melipat gandakan aset perusahaan mereka dengan memiliki dan menyimpan Bitcoin. Ada satu contoh perusahaan raksasa yaitu MicroStrategy yang hari ini menyimpan dan terus membeli Bitcoin, dan hari ini sudah memiliki lebih dari 470.000 Bitcoin, dan mereka membeli terus yang namanya Bitcoin di harga tinggi, harga rendah mereka beli terus, ya, karena tujuannya untuk meningkatkan nilai aset perusahaan di masa depan. Dan tentu saja diikuti oleh banyak sekali perusahaan. Dan diprediksi di 2025 ini akan banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang akan mengikuti langkah daripada MicroStrategy, ya, untuk menyimpan Bitcoin. Dan yang ketiga terjadi ETF double demand. Bitcoin ETF sudah terjadi dan di-approve di 2024 di bulan Januari. Dan di 2025 terjadi akan double permintaan. Karena ETF Bitcoin itu sudah bisa menggunakan deposit dengan Bitcoin dan withdrawal juga dengan Bitcoin, di mana sebelumnya tidak bisa. Sebelumnya hanya dengan uang fiat saja. Nah, oleh sebab itu 3 hal ini akan membuat masa depan Bitcoin di masa depan itu akan menjadi sangat dahsyat luar biasa. Berdasarkan 3 hal tadi, ada hal-hal besar yang diramalkan oleh beberapa tokoh dan lembaga besar dunia. Contohnya Tom Lee. Tom Lee adalah manajer aset investasi terkenal di dunia. Beliau meramalkan bahwa Bitcoin di 2025 ini bisa menembus 250.000 US dollar. Robert T. Kiyosaki, pengarang buku Rich Dad Poor Dad, ya, meramalkan bahwa Bitcoin bisa tembus 350.000 US dollar di 2025. Dan Bitwise, ya, salah satu manajer investasi Amerika terbesar, meramalkan di tahun 2025 ini harga satu Bitcoin bisa mencapai 200.000 US dollar. Lalu sebenarnya di masa depan berapa harga Bitcoin bisa tercapai? Tadi di awal saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa gold market cap hari ini adalah 18,2 triliun dolar atau baru menguasai sekitar 2, sekian persen daripada total aset di muka bumi. Sementara Bitcoin baru menguasai 0,22% dengan kapitalisasi market baru 1,8 triliun dan harganya baru sekitar di kisaran 95.000 US dollar, ya, atau sekitar, ya, 1,5 miliar rupiah, ya. Nah, ketika yang namanya penguasaan aset daripada Bitcoin mencapai 2% sekian sama dengan emas, ya, atau sekitar 18,2 triliun dolar, maka harga Bitcoin diprediksi mencapai 3 juta dolar. Ya, bayangkan 3 juta dolar berarti harganya sekitar 45 miliar rupiah per satu Bitcoin. Ya, itu luar biasanya, baru mencapai 2% dari total aset, ya. Dan tentu saja ini sangat mudah diramalkan. Kenapa? Karena beda dengan emas. Emas bisa saja suplainya bertambah. Satu contoh tadi ditemukan tambang baru. Tapi Bitcoin tidak bisa ditambah suplainya. Tetap 21 juta dan hari ini sudah beredar di market 19,7 juta dan bertambah terus. Di mana sisa yang belum di mining atau ditambang adalah 1,2 juta. Dan setelah selesai di tahun 2140 maka betul-betul Bitcoin sudah tidak ada lagi di penambangan.
Jadi berdasarkan analisa tadi, tentu saja kita akan coba memprediksi kira-kira dalam 4 tahun ke depan berapa banyak atau berapa nilai daripada harga sebuah Bitcoin. Ya, Crypto Academy akan mencoba mengambil jalan tengahnya, di mana dalam 4 tahun ke depan harga Bitcoin diprediksi minimal akan tercapai 300.000 US dollar. Dan yang terpenting adalah ketika harga itu tercapai, Anda punya berapa Bitcoin? Ya, karena kalau Anda punya 0,1 saja berarti aset Anda bertambah sekitar 30.000 US dollar. Ya, atau sekitar 450 juta sekian. Kalau Anda punya 1 Bitcoin berarti aset Anda bertambah 300.000 US dollar atau sekitar 4,5 miliar. Kalau Anda punya 3 Bitcoin, aset Anda bernilai sekitar 900.000 US dollar. Ya, dan ketika Anda punya 10 Bitcoin, ya, aset Anda menjadi 3 juta dolar atau setara dengan sekitar 45 miliar rupiah, ya. Nah, tentu saja berapa nilai aset Anda di masa depan tergantung Anda. Oleh sebab itu, silakan Anda bisa segera mulai untuk mengumpulkan ya Bitcoin melalui yang namanya mining atau penambangan Bitcoin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan Anda bisa bertanya lebih dalam. Saya adalah seorang perencana keuangan yang tentu saja semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Anda pelajari lebih dalam bagaimana profil resikonya dan juga bagaimana profil keuntungannya daripada penambangan Bitcoin seperti iMine. Mari bergabung bersama komunitas kami yang sudah ada di 20 negara di seluruh dunia. Sukses dan selamat menambang bersama iMine.